Untuk dari hal ini sendiri, self reward yang Bro Riko lakuin nih dengan bisa dibilang keberhasilan lah ya Bro ya, kurang lebih seperti itu. Hal apa sih yang udah Bro Riko lakuin? Apakah membeli aset ataupun mungkin leisure ke beberapa negara, tapi kok lagi COVID ya Bro. Tapi coba deh Bro Riko ceritain sedikit ke teman-teman nih. Jadi self rewardnya, saya sebenarnya self rewardnya itu lebih suka jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Dari saham kebetulan ya puji Tuhan ya udah bisa lah bawa orang tua untuk jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri ya Bro ya. Kan market nih ya, walaupun memang saat ini kondisi ekonomi udah mulai pulih lagi. Lalu juga kalau kita lihat banyak saham-saham lah yang udah mulai naik lagi. Tapi kalau kita lihat nih saat ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terkadang nih kita mengalami floating loss Bro. Gimana caranya untuk dari Bro Riko move on nih dengan kondisi tersebut Bro? Jadi cara kita move on dari floating loss ya. Iya. Jadi itu sebenarnya yang pertama tadi saya lakuin tuh pasti bakal saya break dulu untuk trading atau ya untuk lihat capital market lah, pokoknya saya bakal break dulu sehari gitu kan untuk menjernihkan pikiran gitu. Berarti kan kalau misalnya kita loss pasti yang something wrong gitu, salah gitu yang dalam kita mungkin dari kita mulai entry maupun analisanya pasti ada yang salah gitu. Makanya kita bisa floating loss. Nah, dari situ ya udah cut loss ya kita harus move on gitu. Masih banyak saham-saham pilihan lain yang bisa kita jadikan pilihan gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya kalau kita mengalami floating loss dan habis cut loss itu jangan pernah baper sama satu saham yang habis kita cut loss gitu. Karena sometimes kayak saham yang kita habis cut loss, kita entry lagi, itu bisa naik gitu. Karena saya beberapa kali pernah ngelakuin hal seperti itu gitu. Karena mungkin saya merasa, oh ini saya belinya ketinggian nih, kenapa saya nggak cut loss dulu? Saya mikir seperti itu, saya cut loss dulu, saya mulai entry lagi di price di bawah dekat supportnya. Saya entry lagi, ya ternyata bener, si candle-nya itu, sahamnya itu mantul dari supportnya. Jadi sebenarnya intinya kalau habis floating loss ya mungkin rehat dulu sejenak dari capital market, kemudian pikir apa salahnya. Sebenarnya memang susah untuk dilakukan, tapi ya harus dipaksa gitu. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa move on dari namanya floating loss, karena kan memang ya namanya manusia ya nggak mau yang namanya kehilangan duit gitu kan. Kita udah susah-susah cari gitu kan, hilangnya dengan segampang demikian rupa gitu kan. Jadi ya udah kita rehat dulu, kemudian cari titik salahnya di mana, kemudian jangan pernah baper lagi sama saham yang habis kita cut loss gitu. Anggap aja ya udahlah, memang bukan rezeki kita di situ gitu. Berarti ibaratnya ya healing dulu lah ya. Ya benar, healing dulu. Mungkin bisa main game, mungkin bisa jalan-jalan sama teman atau gimana, ya bisa gitulah. Dari healing itu kan tentu ngehasilin ya pikiran yang mulai jernih lagi. Ya benar. Benar nggak sih? Nah akhirnya kita kan berpikir lebih jernih nih Bro. Gimana caranya nih untuk Bro Riko sendiri memilih saham? Apakah Bro Riko itu lebih menyukai saham-saham yang ngehasilin capital gain ataupun saham-saham dividend player? Karena kalau kita lihat sekarang nih Bro, yang ngasih dividen itu bisa dibilang cukup banyak banget dan juga nilainya tuh gede-gede banget Bro. Tentu contoh lah salah satunya ITMG ya kan, itu ngasih dividen yang bisa dibilang besar banget yang untuk dari para investornya tentu senang, apalagi kalau kita lihat harga sahamnya itu justru makin kenceng. Nah Bro Riko lebih milih untuk dari saham capital gain atau dari dividen player Bro? Kalau dari saya sendiri, saya lebih prefer ke capital gain. Kalau menurut saya dividen itu bonus gitu buat saya. Karena saya bukan tipe yang dividen hunter lah istilahnya gitu kan. Saya lebih ke arah cari capital gain di market. Karena menurut saya dapat dividen itu ya hanya bonus gitu. Jadi saya tidak terlalu menargetkan untuk sebuah dividen dari suatu saham gitu. Berarti lebih memilih untuk dari capital gain ya. Nah, tadi kan Bro Riko bilang ya, ada momen-momen tertentu Bro Riko scalping, ada juga untuk dari momen-momen tertentu juga Bro Riko menjadi investor jangka panjang karena melihat
prospek dari emiten itu cukup baik. Berarti kan ada kombinasi antara teknik fundamental dan juga teknikal, ya nggak bro? Ya benar. Itu gimana sih cara Bro Riko mengkombinasikan dari kedua teknik tersebut ala Bro Riko nih? Boleh dikasih tipsnya nggak? Jadi pertama saya bakal cerita dulu. Pertama tuh kan saya awalnya tuh lebih cenderung ke teknikal gitu kan. Oke. Saya melihat benar-benar pure dari tuh grafik dari candlestick lah pokoknya. Saya tidak pernah mau tahu kayak istilahnya tuh berita di luar sana tuh macam-macam apa-apa aja saya tidak mau dengar gitu. Saya lebih prefer ngelihat kalau udah dekat support saya bakal beli gitu istilahnya. Tapi ternyata setelah makin sini saya menyadari bahwa fundamental tuh penting juga. Karena kenapa ya? Karena fundamental sama teknikal sebenarnya tuh nggak bisa dipisahin karena mereka biasa tuh saling mempengaruhi lah satu sama lain. Kadang ketika fundamentalnya bagus, pasti chartnya bakal bagus. Istilahnya itu seperti itu. Tapi ketika fundamental sebuah saham tuh bakal jelek, biasa tuh chartnya bakal dibikin jelek gitu. Istilahnya tuh gitu. Jadi tuh untuk saya sendiri, saya pertama kalau sekarang saya bakal ngelihat dari fundamental terlebih dahulu. Saya biasanya habis penutupan market, saya akan mencari berita-berita dulu mengenai perusahaan-perusahaan yang itulah yang yang sedang dipublish gitu kan di NBC atau dimanapun itu. Saya akan baca dulu itu keadaan mikro dan makro ekonomi kita tuh seperti apa, kemudian bagaimana dengan kondisi global gitu kan, itu sangat mempengaruhi juga. Kayak dulu saya tidak pernah tahu bahwa kayak saham-saham komoditas itu ada indeksnya gitu ternyata. Setelah saya baca-baca dengan fundamental, baca-baca berita dan segala macamnya, ternyata emang dari sisi indeks dari komoditas itu juga dapat mempengaruhi sebuah harga saham. Dari situ menurut saya mengambil kesimpulan bahwa fundamental dan teknikal itu ya sangat penting. Jadi nggak bisa kayak teknikal doang, nggak bisa juga kayak fundamental doang. Ketika kita cuma bisa fundamental doang, tapi kita nggak bisa tahu kapan kita entry gitu di market, itu juga bisa menyebabkan floating loss gitu. Karena kita ngasal, kita cuma tahu pokoknya menurut kita ini lagi bagus. Tapi kan berita yang bagus itu tidak mungkin biasanya tuh untuk 1-2 hari, biasa untuk jangka panjang, untuk ke depan lah gitu kan, untuk kita tahu apa yang akan dilakukan perusahaan tuh ke depannya tuh seperti apa. Maksudnya dalam artian harganya itu tidak mungkin langsung berubah dalam 1 hari gitu. Kayak misalnya hari ini beritanya bagus, besok harganya bakal naik kenceng. Itu mungkin bisa, tapi kalau saya sendiri saya lebih ngelihat dari sisi jangka panjangnya itu seperti apa gitu. Jadi pertama ya saya bakal baca fundamental dulu. Pertama biasanya perusahaan-perusahaan kayak kemarin baru ngeluarin laporan keuangan yang terbaru juga kan di tahun ini, di tahun 2022. Saya juga baca dulu bagaimana mereka growth-nya tahun ini seperti apa, terus saya bandingin dengan tahun lalu, di first quarter tahun lalu itu seperti apa. Kemudian saya baru padukan dengan teknikal, bagaimana sekarang kondisi di chartnya itu seperti apa, apakah memang trennya sedang bearish atau sedang bullish. Kalau misalkan memang trennya sedang jelek, sedang bearish, saya tidak akan masuk walaupun memang beritanya bagus, karena saya menunggu momen yang tepat untuk saya entry gitu. Jadi memang saya menunggu adanya pola dari, kalau istilah dari teknikal itu ada pola dari reversal lah istilahnya itu. Kalau di teknikal saya baru akan entry. Jadi memang ngelihat dulu ya untuk dikombinasiinnya, untuk memilih saham-saham lah yang bisa buat dipantau itu menggunakan fundamental ya, dari berita-berita yang ada, lalu juga isu yang berkembang seperti apa, sektornya apakah lagi bagus atau tidak, lalu juga baru mendalam nih melihat untuk dari sisi laporan keuangannya seperti apa, apakah mengalami kerugian atau tidak, secara cash flow juga masih bagus atau enggak, kurang lebih seperti itu ya bro ya? Ya benar. Lalu dikombinasiin lagi dengan teknikal itu untuk sebagai entry point dari Bro Riko sendiri. Gimana ngelihat apakah dengan kondisi yang menurut kita nih sahamnya udah oke, udah bagus, PI rendah, PBV rendah, tapi kalau misalnya masih bisa dapat harga lebih diskon lagi, berarti kan oke juga ya. Itu yang kita pakai dari sisi teknikalnya, gitu kan bro ya? Betul sekali. Menarik nih bro. Tentu kan karena kalau kita lihat saat ini IHSG kita nih bro, itu udah di level 7.100, 7.200, sempat juga ke 7.300. Ada yang bilang udah ketinggian, ada yang bilang juga masih bisa lebih tinggi lagi.
Nah, gimana cara Bro Riko itu melihat nih dari sisi Bro Riko yang sebagai trader dan juga sebagai investor, memilih sektor-sektor mana aja sih sebenarnya dengan kondisi kayak gini yang bisa dibilang masih bisa ngasih kita keuntungan beggar kalau kata anak-anak zaman now nih Bro. Bro Riko lagi pantau sektor apa aja sih saat ini? Untuk pantau sektor apa, sekarang tuh saya lagi ngelihat namanya sektor properti. Oke, Karena sekarang properti. masih belum dilirik ya, maksudnya dalam artian memang sektornya masih laggard gitu, belum jalan. Jadi Oke, saya masih ngelihat sektor properti ini mau dibawa arahnya kemana gitu. Karena saya masih ngelihat upside yang cukup lumayan dari sektor properti. Karena memang sektor-sektor lain sudah mulai jalan, tapi sektor properti masih belum jalan. Mungkin oke, mungkin ya kita tunggu waktunya gitu. Maksudnya dalam artian sekarang kan ekonomi sudah mulai recover dan COVID-19 yang sudah mulai melandai. Mungkin bisa dilihat untuk sektor properti. Kemudian saya juga masih berpegang gitu dengan sektor finance untuk di hold jangka panjang. Itu juga menurut saya bisa ya menghasilkan cuan multi-bagger juga. oke. Berarti properti ya Bro. Saat ini kan ya memang sih setuju sih saya sama Bro Riko. Karena kebetulan saya juga analis untuk di sektor properti. Apalagi ada komoditi boom tentu untuk dari pendapatan masyarakat khususnya di wilayah-wilayah Sumatera, lalu juga untuk dari Kalimantan, yang memang pendapatan kapitanya itu bisa dibilang dari komoditi, yang biasanya mereka untuk gunakan nanti investasi lagi di aset-aset seperti properti. Jadi ya bisa dibilang kalau kita lihat marketing sales-nya pun untuk di 2021 itu bertumbuh signifikan, bahkan di 2022 ini mereka juga masih cukup optimis. Tapi ya tadi yang Bro Riko bilang, saya setuju, harga sahamnya saat ini bisa dibilang masih lagging banget, kayak sempet naik tapi kayak aduh nanggung banget. Iya, Ya nggak sih Bro? betul. Kayak gitu ya Bro ya? Malu-malu kucing lah. Nah, malu-malu kucing. Padahal kalau kita lihat untuk dari BSDE, Sumarekon, lalu juga untuk dari CTRA, apalagi ada isu ibu kota itu pindah ke Kalimantan, di mana untuk dari properti-properti perusahaan tersebut ya itu udah punya land bank di sana. Tentu sebenarnya hal yang cukup positif kan, sehingga memang harapannya memang harga sahamnya naik. Tapi untuk saat ini bisa dibilang kok kayak masih ditahan-tahan, kayak gitu ya Bro ya? Ya benar sekali. Oke, Isunya jadi tuh udah positif, tapi kenapa tidak mencerminkan dengan harganya gitu? Maksudnya harganya masih di situ-situ aja gitu. Oke, berarti dari Bro Riko tuh teman-teman, Bro Riko ngelihat properti, sektor properti ya, itu masih bisa dilihat sebagai saham yang bisa dibilang nanti ngasih keuntungan di tengah kondisi market yang bisa dibilang udah kemahalan atau masih bisa naik lagi, bisa di posisi galau lah untuk saat ini, ya nggak Bro? Benar. Okay. Tapi Bro Riko ngelihat masih ada nih salah satu sektor yaitu sektor properti. Saya cukup setuju sih dengan sektor properti. Nah, menurut Bro Riko lagi nih, sebaiknya ya Bro, untuk dengan kondisi saat ini, ada nggak sih untuk salah satu sektor deh, lebih baik untuk wait and see aja dulu, karena udah kenaik sektor ini naiknya udah cukup signifikan nih, udah ngasih kita cuan cukup banyak. Saat ini ada nggak sih yang Bro Riko lihat kayak gitu? Kalau saya lihat sih dari sektor komoditas sih sudah cukup lumayan tinggi ya rally-nya gitu. Kayak coal terlebih gitu kan, harganya juga udah rally cukup lumayan, dari segi indeksnya juga rally-nya cukup lumayan. Jadi mungkin kita kalau masuk dari sektor komoditas mungkin kita mesti nunggu dulu ada koreksi gitu kan dari sektor tersebut, kemudian menunggu adanya tanda rebound gitu untuk kita mulai entry lagi. Cuman untuk dari sektor komoditas sendiri saya masih percaya juga bisa menghasilkan upside yang cukup lumayan lah. Terlebih kalau misalkan biasanya batu bara kan biasanya kalau masuk ke musim panas dia biasanya bakal lumayan jatuh harganya kan. Kemudian mungkin kita bisa manfaatkan di situ harganya yang cukup murah untuk kita beli, kemudian kita hold hingga winter yang akan datang. Oke. Sebenarnya Bro Riko udah ngelihat mulai ada perlambatan movement lah ya untuk di sektor
komoditas salah satunya memang batu bara. Tapi kalau kita lihat mau tidak mau ya, dengan adanya perang antara Ukraina dan juga Rusia ini memang menjaga banget ya bro ya, untuk dari sisi harga komoditas. Jadi ya bisa dibilang galau lagi lah. Kira-kira memang udah saatnya jual untuk di batu bara atau enggak nih? Karena memang kondisi untuk dari globalnya masih naik turun ya bro ya. Ya benar. Tapi makanya memang penting juga untuk lihat dari sisi fundamental kan. Jadi kita ngeliat juga apa makro mikro dari ekonomi dunia dan dalam negeri itu juga makanya penting untuk dilihat supaya kita tahu gitu saham yang kita beli itu akan dibawa kemana gitu nanti ke depan. Oke. Kalau dari Bro Riko sendiri nih, sejauh ini waktu dari adanya rencana Tesla mau investasi di Indonesia, Bro Riko sempat nggak sih masuk ke saham-saham kayak Antam yang hits kayak gitu deh? Saya pernah masuk Antam di harga sekitar 500-600an lah kalau nggak salah. Dan tiba-tiba booming gitu kan, ada isu makanya penting juga makanya kita baca gitu kan, kayak berita-berita gitu yang ada di yang ada di internet lah kita baca gitu kan. Apalagi sekarang kita mengakses informasi kan nggak lebih gampang gitu kan, nggak susah gitu, tinggal searchingnya ya. Kayak kita lihat, oh ternyata ada isu, saya baru tahu ternyata kenapa si Antam ini bisa naiknya cukup signifikan pada saat itu. Oh ternyata ada isu kalau Tesla itu mau masuk ke Indonesia, ya itu dia. Oke, berarti sempat lah ya masuk ke saham-saham yang bisa dibilang udah banyak banget lah yang ikut, tapi Bro Riko juga tetap ikut ya. Justru ya manfaatin aja momen-momen yang bisa dibilang tetap bisa ngasih cuan kok kita. Iya benar. Gitu ya.